Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang barusan kita dengar tentang kasih sayang, itulah agama ini. Yang barusan kita dengar tentang kasih sayang, itulah Rasulullah. Yang Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu seluruhnya merupakan kasih sayang yang lengkap yang Allah letakkan di muka bumi ini. Sehingga sangatlah wajar kalau perasaan sayang terhadap sesama manusia, apalagi sesama muslim, ini merupakan hal yang penting yang harus selalu kita pelajari. Coba kita bayangkan ketika Allah memberitahukan kepada masyarakat di saat itu tentang kedatangan Rasulullah. Allah bilang dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau kita membayangkan, maka yang terdekat di saat tersebut yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di saat itu hanya ada Rasulullah dan sisanya orang yang tidak beriman. Artinya Allah sedang mengajak bicara orang yang gak beriman itu, yang sebagian besar mereka pun musuhnya Rasulullah, yang pada saatnya nanti berperang dengan Rasulullah. Tapi yang unik, Allah bilang tentang Nabi Muhammad dan ciri-ciri orang ini. Rasul ini diutus, kelompoknya mereka manusia dan orang Arab bersaudara dengan Rasulullah. Beliau punya sifat azizun alaihi ma'anittum. Semua kesulitan kalian itu kesulitan dia. Kita biasanya kalau punya teman dekat banget, biasa kita suka bilang dia susah, kita juga ngerasa susah juga. Tuh kalau dia dekat banget. Ya. Tapi ini Allah menggambarkan Nabi Muhammad begitu dekat bahkan dengan musuhnya. Kesulitan kalian itu kesulitan dia. Sampai waktu perang di Uhud, ketika Rasulullah dengan kondisi yang demikian, para sahabat bilang, ya Rasulullah, sumpahin aja deh tuh, biar beres perangnya. Kalau disumpahin selesai udah. Nabi angkat tangan, orang-orang juga gemeter juga tuh musuh-musuh, karena mereka tahu apa ucapan Rasulullah pasti terjadi. Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mungkin ini doa biasa buat kita, tapi kalau kita perhatikan kalimat per kalimat dalam bahasa tersebut, dalam ungkapan bahasa Arab yang diungkapkan Rasulullah, pertama Nabi bilang Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berikan hidayah pada siapa? Pada musuh? Pada orang-orang keparat itu? Lah, mereka itu kaumnya saya. Allahumma hdi qaumi, kaumnya saya. Kita hidup, berapa banyak kita dengar orang tua gak ngakuin anaknya, saudara gak ngakuin saudaranya. Kita dengar itu. Kenapa? Oh, udah keterlaluan. Oke. Kurang keterlaluan apa musuh-musuh tersebut membuat gigi Rasulullah patah, membuat Rasulullah berdarah? Kurang ajar yang macam apa yang mereka lakukan? Tapi Nabi masih bilang itu kaumnya saya. Mau yang lebih dari itu?
Nabi bilang dalam kalimat kedua doanya, fa innahum la ya'lamun. Nabi ngasih alasan di hadapan Allah. Ya Allah, mereka bikin saya begini, mereka nggak salah. Masalah utama mereka nggak kenal, mereka nggak tahu siapa saya. Sampai sedemikian Nabi Muhammad jagain tuh orang, jagain musuh yang membahayakan dia dan mau membunuh dia. Ini Rasulullah, ini agama. Bahkan Nabi Muhammad itu Allah bilang, fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Ini ayat sering kita baca. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Itu Rasulullah. Kelembutan Rasulullah itu tabiatnya Nabi Muhammad. Nabi nggak keras, Nabi nggak sumpah serapah, tapi penuh dengan kasih sayang. Kelembutan Rasulullah itulah tabiatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena agama ini nggak akan mungkin dibawa, disebarkan dengan konteks selain kasih sayang. Makanya tadi dikatakan oleh Imam Al-Haddad tentang hadis rahmah, hadis kasih sayang. Itu hadis tersebut tuh orang-orang ahli hadis mereka kenal hadis ini dengan istilah mereka bilang hadis al-musalsal bil awwaliyah. Hadis yang pertama kali diajarkan oleh guru ke muridnya. Guru ngajar ke murid pertama hadis itu. Kira-kira kalau pelajaran pertama nih penting apa kagak? Pasti ini yang paling penting. Apa hadisnya? Dikatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bahwa orang yang pandai berkasih sayang dilandasi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang berkasih sayang landasannya beda-beda. Ada yang karena uang, ada yang karena jabatan, ada yang karena kepentingan lain. Ini semua gak masuk ke dalam apa yang kita bicarakan. Yang dilandasi karena Allah, apa yang dia mendapatkan? Yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang berkasih sayang karena Allah, maka Allah yang membayar mereka. Allah akan sayang dengan mereka. Orang tua kalau sayang anaknya, kita lihat anaknya apa aja mau dikasih. Gimana kalau Allah sayang sama seorang hamba? Dalam hadis lain dikatakan, dalam hadis qudsi, fa idza ahbabtu, kalau saya senang, saya cinta sama orang itu, maka segalanya diberi oleh Allah. Bahkan di dalam penghujung hadis dikatakan, wala in sa'alani la u'tiyanna, wala in ista'adani la u'idhanna. Dia minta tolong, saya tolongin. Dia minta apa-apa, saya berikan. Ar-Rahimun yarhamumur rahman tabaraka wa ta'ala. Lalu Nabi perintahkan buat kita, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangin yang di bumi. Dan kasih sayang ini bukan dengan lisan, tapi kasih sayang tersebut bisa dirasakan dengan hati. Karenanya betapa banyak manusia masuk dalam agama ini bukan dengan ajakan, hanya dengan melihat orang, melihat langsung tergerak hatinya, lihat orang yang hatinya penuh dengan kasih sayang tersebut, membawa agama ini dengan kasih sayang itu, orang-orang ingin masuk dalam agama ini. Kalau kita mampu mengasihi orang-orang yang di dunia, bukan hanya orang, yarhamu man fil ardi, apapun yang di bumi, apapun itu, maka bayarannya yarhamukum man fis sama. Allah yang punya kekuasaan di mana-mana, di langit, di bumi, manapun, bakal sayang pada kita semua. Maka dari itu, mari kita berpikir dengan baik. Sudahkah kita memiliki kasih sayang dengan sesama? Orang-orang dulu tuh mengungkapkan kasih sayang, perhatian dengan sesama dengan mudah. Dulu kita dengar di rumah-rumah orang Betawi itu, di depan dikasihin kendi,
ambil gelas. Yang mau minum ambil aja udah. Bukankah ini simbol kasih sayang? Orang dulu masih ada tuh, kalau dia masak dibagi tetangga. Coba kita bertanya pada diri kita masing-masing, terakhir kita bagi tetangga kita kapan? Terakhir. Pikirin deh. Terakhir kita mikirin tetangga kita tuh kapan tuh? Kita enggak, zaman sekarang berpikir kalau tetangga ya udah lo mati-mati deh. Ntar kalau lebaran haji baru tanya sama ustaz, ini daging korban boleh dibagi ke orang Kristen, sama orang non muslim. Ente selama ini kemana aja hidup? 365 hari dalam setahun. Kalau tiap hari kita bagi dia, kita bagi. Masak sayur asam kita bagi, bikin daging kita bagi, apa aja kita bagi. Terus kita bilang, ini sehari ane gak bagi ya sama ente ya. Sehari ane gak bagi ente, karena ini aturan agamanya ane. Tapi 364 hari ane bagi ente. Kira-kira setuju gak mereka? Bukan cuma setuju, dia yang bantuin. Gak perlu apa-apa. Masalahnya kita sekarang udah hilang kasih sayang dari hati kita semua. Kita mesti jujur, yang bicara sama yang dengar, kita sama-sama itu kita kurang. Kapan kita ingin meningkatkan kasih sayang itu agar kita pun disayangi Allah Subhanahu wa taala, dan apa hasilnya? Kita akan keluar dari segala problematika yang ada yang selama ini kita alami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjadikan kita lebih fokus lagi untuk bisa saling menyayangi satu dengan lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.